Allah akan terbitkan hikmah. Hikmah ini boleh futuh, ilmu yang dibuka, atau ilmu laduni, tergantung makom orang ini. Allah akan bukakan, tumpah ruahkan ilmu hikmah, ilmu laduni kah, ilmu wahbiyah kah, ilmu futuh kah, ya, yang bukan bersumber dari bumi ini, bukan dari dunia ini, tapi dari alam-alam yang tinggi, dari kolbunya tumpah ruah melalui lisannya. Nah, itu sebabnya masyayikh kami dulu berpesan sekali, sebelum engkau dakwah, kholwat dulu. Supaya apa? Hikmah tumpah ruah dari kolbu. Gitu. Makanya Bapak Ibu, ini tahadus bin nikmah, ya, mu'alim ribat merasakan itu ketika mengajar. Ya. Kajian kitabnya sama, tapi kalau dibahas beliau-beliaunya beda, kan ya? Ya, sama kitabnya, sama-sama nafsirin ayat, sama-sama jelasin hadis, tapi kekuatan tarikan rohani itu beda. Dan itu buah dari berkholwat. Ya, maka kholwat ini hanya terbatas 40 hari. Maka kita gak berbangga udah pernah dulu 40 hari. Kenapa? Beliau mengatakan, fayakunu fi jami' awqatihim kayahatim fil arba'in. Mereka latihan 40 hari untuk sepanjang masa, sehingga setiap hari dijadikan seperti 40 hari. Gitu ya. Dan 40 hari ini angka sakti, karena akhlak orang berubah 40 hari. Karakter orang berubah 40 hari. Nabi Musa berapa hari berkholwat menerima kalam-kalam Allah? 40 hari. Nabi Yunus berapa lama baca la ilaha illa anta di dalam perut ikan? 40 hari. Nabi Adam berapa lama sujud? Rabbana qalamna anfusana. Itu salah satu bacaan, ya, ada bacaan yang lain. Itu juga 40 hari. Oh, Masya Allah, jauh kali biar. Nabi Muhammad dulu ya. Nabi Muhammad berapa lama bertahanus, berkholwat di Gua Hira? Yang sudah ke Gua Hira itu saksi. Orang hanya melihat Nabi Muhammad SAW yang sudah jadi. Mereka nggak lihat proses sang Muhammad menjadi Nabi Allah, Rasulullah yang menarik itu. Ternyata walaupun sudah Nabi, sudah Rasul, Masya Allah perjalankan dalam bentuk kholwat. Apalagi kita. Nah, kitab ini kan dulu nggak ada. Kalau antum cuma jago baca kitab, nggak pernah kholwat, nggak mengikuti sunnah batinnya Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah itu nggak pernah belajar kitab begini, nggak pernah. Sahabat nggak pernah belajar kitab begini. Maka mohon maaf, bagi kita salah satu kesempurnaan kelengkapan dai itu adalah dia berkholwat dulu sebelum dakwah, sehingga nanti dia tidak yuhibbus syuhrah qabla kamali. Sebelum Allah sempurnakan batinnya, dia nggak kemudian cinta viral. Kenapa? Yang boleh viral itu cuma Allah, karena Allah menyebut dirinya Az-Zahir, Al-Batin. Lalu Rasulullah SAW yang sangat viral di alam semesta. Belum ada YouTube Rasulullah udah viral. Ya kan? Dan di situ nanti dalam khalwat dia faham, orang yang viral itu sebenarnya Sayyidina Muhammad punya nur terbit pada diri orang itu, lalu Allah angkat nurnya. Jadi yang Allah angkat itu bukan dia, nur Muhammadnya, namun dia disertakan dalam nur itu. Maka kita nggak ngerasa GR-GR juga.
Ya mau dijadiin mursyid kayak jadi khalifah thariqat kayak mau jadi muqaddam gak ada urusan, mau jadi dai, alim. Yang penting nurnya terbit. Nah, nur ini kita sebut Nur Muhammad SAW. Siapa yang ikhlas dalam jalan Allah, berriyadhah 40 hari 40 malam, terbitlah hikmah. Al-hikmah nama lain daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang bilang mahar mengaktifkan Nur Muhammad, mohon maaf, Nabiku tidak mengajarkan begitu. Saya nggak bilang dia dajjal, ya, nggak bilang dia pembohong. Cuma yang kami terima bersambung kepada sang baginda bahwa al-hikmah itulah yang disebut Nur Muhammad, dan itu pengaktifannya dengan cara riyadhah, suluk, thariqah, mengikuti jalan ulama-ulama terdahulu yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Maka Bapak Ibu Saudara, ya, apapun nanti yang punya waktu luang, gak usah mikirin nanti bayar apa ya. Kalau emang dapat isyarat dari Buya Aldomi yang ditunjuk ikut, ya, saya nggak punya duit nih, mau iuran nih. Lah emang iurannya wajib kan? Nggak juga. Ya, berapa iurannya Buya untuk makan? Wah, segitu doang. Antum bisa merasakan nur itu terbit bertahun-tahun sampai mati. Ya, insya Allah. Nah, beliau ini kan produk itu. Walaupun Buya Asfi 2 kali 10 ya, tapi kan diribat sudah lama. Ya. Buya Aldomi alhamdulillah pernah 40 hari ya, pernah 30 hari ya, pernah 10 hari alhamdulillah. Dulu kalau ada orang suluk ya, kita rekomendasiin ke guru-guru di kampung. Kalau orangnya alim, saya sarankan ke Buya Amirizan. Ya, walaupun ada orang mau adu-adu saya dengan beliau, bagi saya beliau itu paman guru saya. Ya, guru saya Buya Hasan Basri itu berguru kepada Syekh Muhammad Kanis, punya adik kelas kira-kira gitu, itu Buya Amirizan. Jadi kami yang punya adab. Walaupun orang adu-adu saya dengan beliau-beliau itu, kami nggak merasa diadu. Ya. Mengenai ada kalam-kalam zallat, ya, kalam-kalam yang terlompat baik dari saya ataupun beliau, ya Allah insya Allah sudah ampuni, sudah maafkan. Itu cuma emosi-emosi sesaat ya. Sampai hari ini kalau beliau-beliaunya pulang, saya bilang, tolong kalau pulang sowan ke guru. Walaupun orang Minang nggak tahu istilah sowan, ya, berkunjung kepada guru, kan masih hidup. Yang mati kita ini kita ziarahi, yang sudah wafat kita ziarahi. Karena bagi kita mereka nggak mati, mati itu cuma sebutan zahirnya, batin mereka masih hidup. Dan sebagian antum merasakan zahirnya itu saat berziarah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu bukan halu. Yang bilang halu, dia telah mengingkari banyak hadis-hadis dan riwayat yang sahih. Dalil bahwa ziarah kubur ketemu sosoknya itu dalil hadis Isra. Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Sayyidina Muhammad SAW ketika melewati Sinai, apa kata beliau? Marartu bil kathibil ahmar, ra'aitu Musa yusalli ala fi qabri. Ya, aku melewati satu tempat yang gundukan tanahnya tinggi, agak kemerah-merahan. Kathib itu al-ard al-murtafi', ya, tanah yang agak gundukannya tinggi. Itu kuburan maksudnya. Kuburan siapa? Musa, Nabi Musa. Ra'aituhu yusalli fi qabri, aku lihat beliau sholat di dalam kubur. Itu Nabi SAW. Halu nggak Nabi Muhammad SAW? Ada yang bilang halu? Enggak.
Maka ulama pewaris Nabi Muhammad SAW kalau ziarah ke wali Allah, insya Allah mengalami hal yang sama. Kecuali ente bukan pewaris Nabi Muhammad SAW, pewaris Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau ziarah nggak ada rasa apa-apa. Ya, jangan disalahkan orang yang merasakan apa-apa. Jangan dituduh orang itu kemudian halu. Antum percaya atau tidak, Abah Guru Sukumpul itu kalau lagi mentok satu persoalan secara ma'rifat, ziarah ke Datuk Kalampayan, kakeknya, datuknya, Syekh Muhammad Arsyad, Datuk Kalampayan. Belum duduk di situ, saksinya itu cerita kepada saya, kami mendengar, melihat beliau berkalam-kalam bil lughatil arabiyyah, tapi di depannya kami gak lihat siapa-siapa katanya. Bukan baca wirid, bukan. Itu kayak tanya jawab. Hah? Avatar. Oh iya ya, ada avatar. Bagi kita avatar itu imajinasi. Kita punya realnya. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Batuk semua. Kalau di riwayat biasa Nabi Musa, kalau di Quran kan disebutkan beliau berkhalwat 30 hari, lalu digenapkan menjadi 40 hari, begitu kan? Tapi nggak disebutkan sebabnya. Nah, di kitab ini disebutkan sebabnya. Nah, di bagian bawahnya, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Musa buat perjanjian dengan kami untuk datang berkhalwat di masjid Sinai, di gua Sinai, di lembah Sinai 30 hari. Wa atmamnaha bi'ashrin, lalu kami sempurnakan menjadi 10 hari lagi, yaitu 40. Fatamma miqatu rabbih, maka miqatnya, miqat Rabbnya kepada Musa, Nabi Musa menjadi 40 hari. Maka miqat di sini berarti waktu. Ya. Wa dzalika anna Musa alaihi salam wa'ada Bani Israil wa hum bi Misra. Nabi Musa menjanjikan Bani Israel, sedangkan Bani Israel di Mesir. Anna Allah Ta'ala idza ahlaka aduwahum wastanqadhahum min aydihim ya'tihim bi kitabin min indillah fihi tibyanul halal wal haram wal hudud wal ahkam. Ya, Allah apabila ingin membinasakan musuh mereka, musuh Bani Israel, dan membebaskan mereka dari cengkraman kezaliman Bani Israel, ya'tihim, Allah beri mereka kitab min indillah, ya, yang di situ ada penjelasan halal, haram, hudud dan ahkam. Falamma fa'ala Allah dzalika wa ahlaka Fir'aun sa'ala Musa rabbahu al-kitab. Ya, seperti tadi, ya, ketika Allah melakukan itu, Allah hancurkan Fir'aun, Nabi Musa meminta Alkitab. Fa'amarahu Allah Ta'ala ayasuma 30 yawman. Lalu diperintahkan Nabi Musa puasa 30 hari. Maka bagusnya suluk Ramadan langsung siangnya puasa. Gitu. Wahuwa Dzulqa'dah, yaitu di bulan Dzulqa'dah. Falamma tammat 30, setelah 30 hari Dzulqa'dah, setelah Dzulqa'dah Dzul apa?
Zulhijjah. Ankara khulufa fammihi fatasawwaka bi'audin kharnu. Nabi Musa pas kalau orang puasa itu karena nggak makan, mulutnya bau nggak? Bau, benar bau? Itu bau dari dalam. Nabi Musa ankara khulufa fammihi. Kemudian kok mulutku bau gitu, masa sih bau? Nah, gitu. Maka beliau bersiwak dengan out kharnub, ya, untuk alat siwak di zaman itulah. Faqalat lahul malaikah kunna nashummu min fika raihatal misk fa afsadatuhu bis-siwak. Oh, ini rahasia nih. Ini kata malaikat, bukan kata Nabi Musa loh ya. Kata malaikat, Musa, 30 hari ini mulutmu itu harum sekali bagiku. Tapi ketika engkau bersiwak, harum mulutmu hilang. Kata malaikat, bukan kata manusia. Kata manusia mah itu yang harum. Yang harum yang siwak. Kalau menurut malaikat, yang harum yang belum. Membeda standar kita sama mereka kan. Walam yakun sawmu Musa alaihissalam tarkat ta'am bin nahar wa akluhu bil lail bal tawal 40 min ghairi aklu. Waktu itu Nabi Musa, jangan dibayangkan puasanya hanya sekedar meninggalkan makan di malam hari, lalu makan di malam hari, enggak. Tapi selama sekian hari itu, tawal 40 min ghairi aklin, 40 hari, 40 malam, enggak makan, enggak minum. Sotik, saya percaya ini bagian mukjizat Nabi Musa. Seperti Nabi Yunus 40 hari malam nggak mungkin minum air asin, siprut ikan, nggak mungkin. Beliau sibuk sudah ganti frekuensi kolbunya sehingga makanannya seperti makanan rezekinya malaikat, yaitu zikir. Jadi suluk itu, kholwat itu bukan mau jadi malaikat, tapi mengaktifkan nur, yang nur itu sumbernya malaikat dulu. Malaikat tidur nggak? Malaikat makan, nasi, minum air, malaikat kawin, malaikat banyak ngomong, malaikat bercanda, enggak. Malaikat marah, enggak, kecuali disuruh marah. Selama suluk, tidur tapi dikurangi, makan tapi dibatasi, minum tapi dikurangi. Kalau minum kebanyakan jangan ngikutin ala dokter 8 liter. Nanti antum baru duduk 5 menit langsung belakang lagi. Enggak, sedikit aja. Itu asbabnya Nabi Muhammad SAW ketika berbuka, ada berbukanya tuh, kalau ngikutin aslinya nggak ada berbukanya. Berbukanya dengan kurma. Kalau tidak punya kurma, dengan sesuatu yang manis. Kata mancung nih, aku mah udah manis. Gaya bener ente. Buktinya laku. Perut itu kalau dia kosong, awal-awal itu bikin gelisah. Tapi kalau orang sudah tahu nikmatnya perut kosong, dia akan kecanduan telat makan. Ini mohon maaf, nih beda dengan standar kita hidup biasa. Hidup biasa ada sarapan, ada makan siang, ada makan malam. Kalau antum kan ada ngemil sore, ngemil duha, aduh repot deh. Ya.
Ini kaidah. Dalla ala anna khuluwal ma'dati min at-ta'am aslun kabirun fil bab. Jadi salah satu inti dari latihan manusia dalam khalwat adalah mengosongkan perut. Perut ini kalau kosong, syahwatnya melemah, emosinya menurun, angan-angannya stabil. Kenapa angan-angan banyak? Perutnya banyak, perutnya itu, perutnya masih itu ya. Kenapa emosinya ini? Karena kita pengen kenyang gitu. Orang yang ingin kenyang itu akan gampang marah. Itu sebabnya orang-orang yang demo itu, dia dijanjiin makan setelah demo atau pertengahan demo. Tar ada jatah tarnya. Bikin dulu dia marah kan? Ya, itu temanku yang koordinator demo ceritanya. Dapat nasi bungkus tuh. Ini pakarnya ini, salah satu pakarnya ini ya, salah satu pakarnya. Karena kita dicipta dari tanah, air, api, udara, maka nah ini yang kemudian menjadi nafsiyah yang zahir. Aku yang zahir itu. Nah, ini sifatnya sifat-sifat rendah. Jatahnya harus dikurangi supaya ruh yang Allah tiupkan itu berdaulat di dalam tubuh kita. Nah, selama teman-teman nih masih ngasih jatah tidurnya masih normal, makannya masih normal, ya ruhnya terpenjara dan dengan normal, ya, sehingga Nabi SAW mengatakan dunia itu sijnul mukmin, penjara bagi ruhnya orang beriman. Ruh kita terpenjara. Kalau ruh terpenjara, maka dia tidak bisa mencari akses berita kemana-mana. Tapi jika dia kemudian diriyadhahi, dilatihankan, ditirakatkan, ruhnya merdeka. Kalau dia sudah merdeka, ada kabar turun di mana, dia bisa ikut di sana. Nah, coba lihat. Ini bagian inti sebelum kita loncat ke satu riwayat di sini, baru masuk ke kitab Al-Inbah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ulum al-laduniyah. Paragraf berikut. Ilmu-ilmu laduni. Apa yang disebut laduni? Laduni bukan ilmu kebal, bukan ilmu baca isi hati orang. Ladun artinya ilmu yang direct from Allah, yang langsung diakses dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa ilmu laduni? Enggak ada perantara, enggak ada media, enggak pakai Google, enggak pakai kitab. Hatta gurunya pun sudah tiada di situ. Gurunya sudah tiada di situ, kecuali hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi laduni itu apa? Ilmu yang langsung. Kalau langsung ketemu gak? Kalau nggak ketemu, bukan laduni, namanya futuh. Kalau tiba-tiba lagi zikir dapat, nah itu namanya wahbiyah, ilmu yang dihadiahkan Allah. Kalau futuh dibimbing guru 3 dapatnya 10, itu namanya futuh. Diajarin 3 secara sir, Allah kasih hadiah. Nah, kalau wahbiyah, kita lagi zikiran, antum disebut lagi robita, lagi tawajuh, lagi muallimi, muhadasah khitriyah, lalu ada, nah itu namanya wahbiyah. Tapi ada orang yang ruhnya kemudian diundang Allah ke hadiratnya, nah, maka boleh disebut mahiyal ulum al-laduniyah.
Al-ilmu alladhi akhadahu al-'abdu min hadratir Rabb mubasharah bila wasitah. Nah, babnya disebut hadrah. Hadrah itu artinya hadir. Jadi Allah itu punya forum juga untuk kekasih-kekasihnya. Itulah hadratullah. Maka ketika kawan-kawan kita di majelis hikam yang lama, ya, mereka bertawasul sebelum ngaji ila hadratillah, disalahpahami orang yang tidak paham. Mereka kira kita kirim Fatihah kepada Allah. Enggak, hadratillah, bukan kepada Allah, bukan ilallah kok. Ila hadratillah itu kepada hadiratnya Allah. Maksudnya supaya Allah membuka alam hadrahnya. Kalau Allah sudah buka alam hadrahnya, lah dunia turun. Itu maksudnya. Allah nggak butuh Fatihah kita, Allah nggak perlu bacaan kita. Emang Allah perlu sholawat kamu? Ya, sholawatnya Pak Tabah perlu nggak? Zikirnya? Allah miskin nggak kalau Pak Tabah ini nggak tabah? Enggak ada urusan. Al-ulum al-laduniyah fi qulubil munqati'ina ila Allah darbun minal mukalamah. Ilmu laduni yang ada di kalbu orang yang sudah munqati' ila Allah, sudah wusul kepada Allah, sudah selesai hatinya melepas selain Allah. Darbun minal mukalamah. Ini urusan kalbu, bukan urusan badan loh ya. Badan tetap di dunia, badan tetap bekerja, pikiran tetap bekerja, tapi kalbunya hanya bersama Allah. Orang yang bilang, kok sulit ya milah-milah, karena dia nggak berguru. Setelah antum berguru talqin, sekarang mudah nggak zikir kalbu? Walaupun pikirannya banyak. Lalu kita merasakan, oh ada loh pergerakan was-was, pergerakan lintasan khatarat, ada zikir kalbu, dia beda ternyata. Benar nggak? Kita zikir Allah, Allah, terus ada yang melintas. Disitulah seorang manusia sadar, oh di dalam diriku banyak jalan tol, banyak pasar, banyak file, banyak ruang, banyak alam. Ada alam-alam khatarat, ya. Ada alam-alam zikrullah. Kayaknya dia masuk alam khatarat. Oh, mau habis baterainya. Ya. Tes, oke, ya. Jadi ilmu laduni itu darbun minal mukalamah. Ini kalimat berani nih Bu ya. Di abad itu, ini tahun berapa beliau wafatnya? 632. Sekarang kita 1445. Beliau berani buka apa aja yang terjadi dalam ilmu laduni. Bukan tiba-tiba badan jadi tegang kayak di YouTube itu kan. Bukan. Ilmu laduni darbun minal mukalamah. Salah satu bentuk daripada Allah berkalam-kalam kepada si hamba. Kalau Allah berkalam langsung, nggak pakai handphone, nggak pakai wirid, ya, dia langsung ke kolbu. Bahkan bukan ke kolbu, dia langsung ke ruh. Kolbu ini hanya wadah terluar. Bayangkan, kolbu bagi kita kan batin, tapi dalam ilmu laduni kolbu itu bagian terluar. Masih ada lagi di dalamnya, ya, lapisan-lapisan untuk nyimpan kalam itu. Dan sekali orang itu diajak berkalam, selama-lamanya dia dihitung berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka Nabi Musa itu selama-lamanya dihitung berkalam. Nabi Muhammad itu sekali bertemu Allah, selama-lamanya dihitung bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka sahabat-sahabat itu ikut kapalnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya ilmunya Sayyidina Muhammad SAW, ilmunya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali tidak putus-putus karena mereka mengikuti musyahadah dan mukalamahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali Allah ajak berbicara, ilmunya nggak putus-putus. Barulah orang paham nanti yang ditulis oleh beberapa masyaikh di kitab itu ya. As-sudur qabla sutur. Nah, ini kaidah ini. Itu dihafalin. As-sudur qabla sutur. Ilmu di sini dulu diolah, baru ditumpahkan ke dalam buku. Hari ini kebalik, orang ilmu itu di kitab cetakan dulu. Dia lupa bahwa cetakan itu baru kemarin sore, Al-Quran aja baru dicetak 1924. Jadi coba bayangkan dulu orang nggak punya kitab, nggak punya teks, nggak punya manuskrip. Dia belajar pakai apa? Ya, pakai ini dulu. Kolbunya yang bergerak. Maka as-sudur qabla sutur itu baru pewaris Nabi Muhammad SAW. Kalau as-sutur qabla sudur sama dengan ahli kitab. Maka di Quran ahli kitab itu disindir dengan sangat keras sekali. Ya. Ahli kitab dari kalangan Bani Israel. Allahumma sholli ala. Sutur pakai ta. Ini sekretarisnya Dawami nggak ada nih, lagi mencari kekasih kali dia tuh. Kalau ke Jogja dia. Oh maaf. Kita ringkas saja kalimat bagian terakhir. Wala yattali'u ahadun ala haqiqati dzalika illa al-anbiya idza arafahumul haqq aw man yakhussuhu Allah Ta'ala bita'rifi dzalika min ghairil anbiya. Tidaklah dapat mengakses alam hadrah itu kecuali para nabi dan orang-orang yang Allah khususkan, istimewakan, Allah undang dari kalangan selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu gimana caranya? Baru kita balik ke lafaz kedua di paragraf itu. Man qata'a ila Allah 40 yawman mukhlishan muta'ahidan nafsahu bi khifatil ma'dati yaftahillahu ta'ala alaihi al-umul dunya. Nah, siapakah selain Nabi itu? Orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk 40 yawman, 40 hari berlatih dengan meringankan perut dari beban makanan dan air. Yaftah, Allah bukakan bagi dia ilmu-ilmu laduni. Ya. Kalau Nabi ngomong, bicara, pasti enggak. Nabi berbicara, siapa yang berlatih 40 hari, pasti terbit nur hikmah dari kolbunya, tumpah ruah kepada lisannya. Nabi kalau bicara begitu terjadi enggak? Terjadi. Ya. Dan kata arba'in 40 itu bukan berarti 40 angka. Bagi kita pemula, 40 itu angka. Tapi bagi mereka-mereka al-muntahi, orang-orang yang sudah Allah perjalankan jauh, 40 menit, 40 detik itu bisa dihitung 40 hari. Sayyidina Muhammad SAW, ini pelajaran Isra Mi'raj. Perjalanannya hanya beberapa saat. Habis Isya jalan, sebelum subuh sudah sampai. Tapi melewati dunia, melewati langit, melewati bumi, tembus ke arasy Allah. Maka ada namanya khalwah ruhiyah.
Khalwah ruhiyah itu dimensinya karena ruh adalah hembusan Allah. Allah itu adalah ad-dahr sang waktu. Waktu bisa dipendekkan, bisa dipanjangkan. Maka umur umat Nabi Muhammad yang sekarang pendek ini, saya berdoa walaupun antum cuma khalwat itikaf 10 hari, semoga di sisi Allah dihitung 40 hari. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, dan hikmah itu yang Allah terbitkan dalam kalbu kita, ini tergantung kesiapan batinnya. Jadi nggak semuanya sama. Yang belum siap disapa, Allah nggak akan sapa. Nanti gila dia. Yang belum siap dipandang, Allah nggak pandang dia. Nggak Allah zahirkan muraqabahnya. Yang belum siap dapat makna, Allah nggak kasih makna, dikasih aja lezat zikir nyebut. Nah, maka jika zikir sudah mulai terasa lezat, berarti sudah terbit hikmahnya, walaupun belum 40 hari kali 24 jam, tapi itu sudah dihitung 40 dalam hitungan rohani. Gitu ya. Maka masyayikh kita mengatakan 40 itu tergantung yang ngatur, yang ngelola waktu kan Allah. Ya. Ada orang sudah 40 tahun sama gurunya, tapi satu nur pun nggak terbit. Kenapa? Dia membersamai, tapi dia sebenarnya kurang yakin-yakin amat gitu. Coba kata orang, masih kata orang. Dia khidmat sama gurunya, tapi khidmatnya pun masih setengah-setengah hati. Nah, semoga kita khidmatnya betul-betul sepenuh hati ya. Baik teman-teman yang makan Allah. Lalu ada satu riwayat, ini hadis musalsal. Saya mendengar ini dari guru-guru saya, dari murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Ada diijazahkan, diriwayatkan, dimusalskan oleh masyayikh kita di halaman 125-nya. Beliau dapat sanad dari As-Sulami, mendengar dari Ali bin Sa'id. Beliau bertanya tentang apa itu ikhlas. Lalu setiap murid kepada guru bertanya kepada gurunya apa itu ikhlas. Sampailah silsilah itu kepada Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri pun bertanya kepada gurunya Hudzaifah, wahai tuan sahabat Rasulullah Hudzaifah, apa itu hakikat ikhlas? Kata Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ikhlas ma'ahu. Aku bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu ikhlas? Qala sa'altu Jibril, aku bertanya kepada Jibril apa itu ikhlas. Lalu Jibril mengatakan sa'altu Rabbal Izzah, aku bertanya kepada Allah Ta'ala apa itu ikhlas. Qala huwa sirrun min sirri awda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Nah, ini oleh-olehnya sore ini. Apa itu ikhlas? Ikhlas gak usah pakai teori. Gak usah pakai teori, langsung pakai riwayat yang ada, yang kita riwayatkan secara musalsal dari guru-guru kita yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah. Ikhlas itu kata Allah, firman Allah, sirrun min sirri, sir rahasia daripada rahasiaku. Auda'tuhu, aku letakkan, simpan si ikhlas itu, si rahasia itu, qalba man ahbabtu min ibadi, di kolbu hamba yang aku cintai. Maka di sini ada 3. Ikhlas itu rahasia. Di mana dia diletakkan? Di kolbu. Di kolbu siapa? Kolbu yang Allah cinta. Dan ciri-ciri hamba yang Allah cinta, dia kenal kepada Allah. Dan ciri-ciri kenal kepada Allah, dia ringan menyebut nama Allah.
Kalau kenal Allah bisa cerita tentang Allah nggak? Nah, ini bagian terakhir dari laduni. Orang laduni, contohnya begini. Antum kalau pulang dari Jogja, bisa cerita tentang Malioboro dan detail. Beda nggak? Kita lihat di YouTube dengan kita ke sana. Atau kita dengar teman pulang dari Jogja dengan orang yang pulang dari Malioboro. Paham maksudnya? Ada kawan pulang dari Mekah, dia cerita, oh Mekah itu begini loh Tuhan. Kita percaya karena dia orang yang jujur. Itu namanya tasdik, iman. Iman itu begitu. Kita nggak ketemu Allah, lalu Rasulullah SAW mengabarkan, aku bertemu Allah. Lalu kita percaya, kita nggak jumpa Nabi SAW, jumpa dengan sahabat, atau nggak jumpa sahabat terus sampai hari ini. Guru kita berkalam, Allah itu satu. Dan kita percaya. Tapi nggak ngelihat. Itu namanya iman. Ini beda iman dengan, jadi iman itu dia kalau dibuka lagi, ini ada tasnya ikhlas. Dan di situ ada musyahadah, berjumpa. Kalau sudah jumpa di atas iman, itu yang disebut kamalul yaqin. Di atasnya yakin. Nah, orang yang sudah jumpa dengan Allah, dia bisa cerita tentang ma'rifatullah. Jadi bukan orang baca kitab 1000 kitab terus bisa cerita tentang ma'rifatullah, enggak bisa. Mesti jumpa dengan yang punya ma'rifat, yang punya nama, yang punya sifat, yang punya zat, yang punya asma. Nah, itulah baginda Nabi Muhammad SAW dan pewaris-pewarisnya. Maka ilmu ini teman-teman, jangankan Allah, surga pun mala ainun ra'at. Surga aja nggak bisa dibayangkan mata, nggak pernah terdengar telinga, nggak pernah terbersit di hati, apalagi yang punya surga. Tapi kan kalimatnya qulub, bukan ruh. Kalau ruh, min amri rabbi, itu amarku. Kata masyaikh kita, amr ay sirku. Maka al-ikhlas fi sirrun min sirri, yaitu bagian dari amal ruh. Jadi teman-teman yang karena Allah, oleh karena itu, karena ikhlas wajib perintah Allah, jalannya adalah khalwat. Bagi kolbu kita yang seperti ini, seperti saya ini, ya hampir-hampir wajib lah khalwat itu. Ya, kita nggak bilang wajib ya, hampir. Tapi ikuti isyarat guru-guru, nanti kita berkhalwat supaya tidak dengan nafsu. Ya, nanti malah tengkar-tengkar masalah ruangnya. Aku ruangnya kok kecil gitu. Gak usah pulang aja kalau gitu ya. Ntar masalah kipas angin, loh itu kipas angin apa? Nah, berarti gagal nih. Nanti berurutan begitu ya, jangan sampai. Nanti harus ada koordinator perempuan dia. Nah, itu yang belum terpikirkan kemarin kan. Harus ada yang ada mudabbir perempuannya. Ya, jangan laki nanti jatuh cinta. Jadi nggak ikhtilat yang banyak. Nah, ini penting sekali. Biar nggak kemudian, mohon maaf, ada yang bawa makanan dimasukin ke dalam khalwat tempat ruang kelaminnya. Ya salam, berarti kebiasaan di rumah dibawa ke surau tempat khalwat. Nah, tapi kita nggak marah, kita biarin aja. Nanti lama-lama juga bersih kok. Ya, lama-lama kalbunya dibersihkan Allah. Maka harus diteteskan nama Allah di kalbunya. Ya. Barangkali itulah. Baca kitab Inbah dulu. Masih kuat. Mana kitab Inbah Bu ya? Bismillah. Syukran. Bismillah.
أين توقفنا في أي فقرة؟ أو اختر لي، اختر لنا. Nah ini aja deh ya, halaman 45 aja lah. Ya. Halaman 45. Nih kita dengar kemarin ada yang ngaku-ngaku saya sudah marifat, Allah sudah dalam diriku, jadi aku nggak sholat lagi katanya. Ngeri kali itu orangnya. Sudah ketemu dia? Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina ila Imam Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi radhiyallahu ta'ala anhu wa qadasallahu sirruhu qala la yazalul wali, ya, senantiasalah sang wali walau balagha a'la maqamin yantahi ilaihi. Ini meluruskan persepsi orang tentang Al-Imam Ibnu Arabi. Ibnu Arabi tidak pernah mengatakan wali itu gugur syariat darinya, karena semua ilmu kemarifatan hari ini dialamatkan ke beliau. Apa kata beliau? La yazalul wali, tetaplah si wali itu, senantiasalah si wali itu. Antum kan belum wali kan? Jangan gaya-gayaan dulu. Ya, wali aja masih gitu. Wali aja masih. Apa yang masih pada wali? Walau balagha a'la maqamin yantahi ilaih, meskipun dia sampai ke ujung maqam, la yasqut anhu khitabu syar'i bil a'mal, tidaklah gugur padanya kewajiban yang telah Allah khitabkan, Allah titahkan untuk beramal dengan syariat. Illa, ada illanya. Ada illanya. Ada yang pernah lihat Wan Sekhon sholat nggak ya? Kasat mata nih. Tapi orang, ada yang bisa lihat dia sholat. Ada yang pernah lihat dia sholat, tapi bukan dia, gitu. Dia, tapi bukan dia. Gimana ceritanya itu? Sama dengan Habib Ja'far Al-Kaf almarhum, terlihat di 3 tempat di waktu yang sama, amalannya beda-beda. Satu sholat, satu baca Quran, satu sujud. Wallahu a'lam, itu gimana ceritanya itu? Ya, nggak usah norak. Kita punya sahabat begitu juga kok. Masih hidup, kerja di salah satu tempat kesehatan di Jakarta, ya, lagi zikir Allah, Allah, Allah dan sholawat, dia rindu raudhah. Saudaranya lagi di raudhah, kata saudaranya, loh, kamu kok umroh? Katanya kamu di kampung. Ya, disapa nggak jawab. Pulang-pulang, saudaranya marah. Sombong amat loh. Masa di raudhah sombong kan gitu. Terus dia bilang, enggak, saya jam itu lagi ngamalin zikir. Zikir khafi, Allah, Allah, dan sholawat. Hidup orangnya. Ya. Jadi gak usah norak-norak amat lah, ya biasa aja. Itu orang ada di jam yang sama di 2 tempat, bayangin coba. Kif? Masuk akal? Masuk akal? Akalnya harus di-upgrade kalau belum masuk. Bukan ini tidak masuk akal, tapi akalmu yang belum sampai.
Maka ada seorang tokoh ilmu Quran di Prancis, tapi orang Islam dituduh liberal, tapi dalam hal ini dia ngambil ilmu Ghazali. Cuma dia perkenalkan pemikiran itu ke dunia barat. Apa kata dia? Namanya Arkon. Ada yang dapat dicapai akal, ada yang akal mengatakan ini mustahil. Ada yang akal sebagian orang sanggup, sebagian orang nggak sanggup. Bukan berarti hal ini nggak masuk akal. Cuma sebagian akal orang nggak sanggup. Akal tidak sampai bukan berarti barangnya nggak ada. Nah, yang kedua, sesuatu yang muhalun, mustahil. Semenjak saya baca begitu, saya pikir, oh Arkon ini nggak liberal ini. Dia mengajarkan ilmu Imam Ghazali. Cuma mungkin agak genit dikit, ya, orang Arab nggak siap dengernya. Ya, Buya Aldomi ini salah satu penikmat Arkon ini, diam-diam ya. Pernah baca lah ya. Waktu dulu S1, S2 pasti pernah baca. Saya ngumpulin buku Arkon itu dalam bahasa Perancis lebih dari 5 buku. Dan kita menemukan hal seperti itu dan senang sekali ya. Nah, barang ini bukan sesuatu nggak masuk akal, bukan mustahil, tapi ini barang akal mungkin belum nyampe, tapi akal orang lain ada yang sudah nyampe gitu. Illa an taghliba alaihi halatun tusayyiruhu kal majnun aw al mughma alaihi, kecuali si wali mengalami sesuatu yang dia kemudian seperti orang gila atau seperti orang yang hilang akal. Mughma alaihi, mughma itu bisa pingsan, yang penting hilang akal. Nah, itulah wansekhon. Wansekhon itu kal majnun, tapi bukan majnun. Seperti orang gila, tapi bukan gila. Paham? Habib Ja'far kal mughma, lakin ghair mughma alaih. Kayak orang nggak punya akal, tapi punya akal gitu. Masa nyampe di pantai buang-buang duit, kan nggak punya akal tuh. Tapi endahu aqlun, itu cara bersihin kalbu muridnya. Kalau ada orang yang khidmat ke beliau lagi senang sama duit, itu duit dibuang langsung. Kalau ada orang lagi banggain lambangnya, itu dicoret lawan sehan. Organisasi. Ya. Maka lihat tuh ya, saudara kita Habib Syekh Razi, Maula Dawilah, udnya itu, yang gitar Arab itu dicoret-coret sama beliau kan. Supaya ketika melihat nggak takjub melihatnya, yang terlihat oh goresan guruku gitu. Maka dia robitoh terus kepada gurunya, kolbunya terikat terus dengan kasih sayang gurunya, sehingga terhubung dengan kolbu baginda Nabi Muhammad SAW. Fayakunu 'inda dzalika khitabu syar'i. Tapi mereka itu tidak semuanya dapat dijadikan mursyid. Hanya orang tertentu yang ngerti isyarat beliau aja. Barangkali khadam-khadamnya Wan Sekhon itu nggak semua juga paham. Ada yang paham. Nah, yang paham inilah yang dapat menjadi murid beliau. Kalau nggak khidmat aja. Nah, yang faham ini mungkin yang dia fahami lain dengan yang didengar oleh khodam-khodamnya. Bisa jadi beda. Coba nanti konfirmasi ke Habib Syekh Razi itu ya. Benar gak ini? Karena rata-rata orang-orang majzub, kita nyebutnya majzub, itu nggak bisa dijadikan mursyid rata-rata. Kecuali orang-orang yang mengerti bahasa jazbahnya, bahasa sakernya beliau. Ya. Fayakunu 'inda dzalika khitabu syar'i mu'allaqan bi hatta yafiqa min tilkal halah.
teman-teman, tua khamar yukhmirul akal, ya, menghilangkan akal. Maulana Jalun Rumi menyebut ilmu makrifat, kerinduan bermakrifat itu kalau masuk ke dalam diri itu seperti orang meneguk khamar, tapi khamar makrifat, maka dia akan mabuk sesaat. Dia mabuk sesaat. Ya. Inilah ditahan-tahan sama kita dulu biar Datu Dodo nih nggak wirling lagi dia. Kalau enggak dia sudah mau wirling gitu. Takut ini jadi fitnah, ya, karena ribat tidak menolak sama dan wirling, tapi ribat tidak melakukannya kecuali jika halnya datang. Ya, kita nggak nolak wirling, bagi kita itu seni sufi. Bahkan kalau kita lagi ya mukhayyam, kita lagi berkemah, kita pakai tuh zikir berdiri itu. Ya, cuma nggak lama-lama, takut hilang. Takut antum minum khamar ma'rifat. Ya, maksud saya sederhana, jika yang materi itu bisa memabukkan akal, apalagi yang non materi, maka ini haram dikonsumsi kecuali yang diizinkan dokter rohani. Dokter boleh bilang, ini kamu minum ini, tapi dokter yang bilang darurat, ad-daruratu tubihul mahzurat. Kalau darurat makanya haram jadi halal, tapi hanya di waktu itu. Hatta yafiq min tilkal halah, fa idza afaqa qala subhanaka tubtu ilaik. Sayyidina Musa ketika sadar, apa kata beliau? Subhanaka tubtu ilaik. Maha hebat engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu. Ya. Maka antum kalau habis zikir, salah satu yang dibaca selain alhamdulillah adalah subhanaka tubtu ilaik. Kalau mengalami pengalaman rohani yang kencang, dahsyat, baca ini. وكل من ادعى في حالة صحته وثبوت عقله أن قد وصل إلى مقام أعطاه ذلك المقام ترك الأعمال فقوله زور وبهتان ووصوله إلى سقر. Ya, kalau ada orang ngaku-ngaku akalnya masih oke, kesadarannya masih utuh, lalu dia ngaku-ngaku sampai di makom yang tidak makom mabuk ini, lalu tarakal a'mal, lalu dia mengingkari, mengamalkan sesuatu dari syariat, ya. Taraka di sini taraka lil inkar. Tarakanya apa? Lil inkar, ya. Kalau ada orang malas sholat, kita nggak hitung dia kafir, kita hitung dia fasik. Nah, kalau ada wali lagi mabuk di bab itu, maka dia kita hitung apa? Ya, orang mabuk dengan ilmu ma'rifat itu mabuknya gila. Ya, kalau antum belum pernah mengalami itu, nggak usah diminta juga. Itu beratnya bukan main. Ya, beratnya bukan main. Sayyidina Muhammad SAW adalah orang yang paling kuat dan beliau sanggup menahan hanya menggigil, begitu kayak demam. Ya, maka beliau sampai berkeringat. Kalau kita dapat itu, kita gila langsung. Ya, maka beliau mengatakan, syayyabatni hudun wa akhwatuha. Aku menjadi beruban karena makrifat yang tersimpan dalam surat Hud dan saudara-saudaranya. Jadi Hud ini banyak ayat-ayat makrifat di surat Hud. Syayyabatni, hanya jadi uban. Kalau diwali setelah Nabi Muhammad SAW bukan jadi uban, ada yang mati langsung. Jadi Sayyidina Al-Hasan Al-Basri baca ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tuh gak tahu maknanya semua kan?
Itu kalau tahu maknanya, antum bisa pingsan langsung seperti pingsannya 4 sahabat Nabi, 4 tabiin, bahkan disebut di situ yang hadir dia meninggal langsung. Ya, itu dahsyatnya ayat itu. Dahsyatnya ayat. Ya, kami masih nyaksikan lah dulu guru saya kalau ada satu bab ma'rifat maka beliau buat syair. Waktu kami masih kecil ya. Kalau sudah bersyair, Masya Allah, itu semuanya kayak orang demam. Ya. Ada yang pingsan, ada yang guling-guling. Meninggal beliau, torikot itu hilang. Torikot mahabbahnya hilang. Ya. Dan beliau difitnah, Masya Allah. Ya, difitnah sesat, Masya Allah. Nah, dari beliaulah kemudian saya faham bab-bab ini. Maka ketika ketemu wali-wali Allah yang lebih dahsyat lagi mabuknya, kita nggak kaget-kaget hari ini. Ya, kita bersyukur Allah persiapkan nanti itu ya, dengan ma'rifat-ma'rifat yang sederhana itu. Nah, siapa yang tidak mengalami hal ini, lalu coba-coba bilang, Allah dalam diriku, nggak perlu sholat lagi. Zaurun wa buhtan, itu bohong.